Aduh, apa lagi kena tengok. Shopee. Some days can get a little crazy. Oke, hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita soal gimana cara jadi jungler terbaik untuk di awal 2024 ini. Let's go. Oke, langsung aja kita mulai dari draft pick-nya. Untuk draft pick ini sebenarnya gua bakal bagi jadi dua tipe ya. Tipe player-player dengan mekanik tinggi sama player-player dengan mekanik rendah. Jadi ya dengan perbedaan jenis mekanik jempol kita, ini tuh bakal berpengaruh terhadap draft pick-nya. Karena ya baik lagi, kalau hero-nya bagus, hero-nya OP atau apapun itu, tapi nggak bisa dimainin dengan maksimal, juga pastinya nggak bakalan ngasih hasil yang maksimal. So, dengan pembagian mekanik ini, kita bisa bagi ke dalamnya. Di dalam hero-hero mekanik rendah itu biasanya diisi sama hero-hero tanker sama hero-hero fighter. Tapi fighter itu ada yang mekaniknya rendah, ada juga yang mekaniknya tinggi. Jadi urutan untuk hero-hero dari mekanik terendah sampai tertinggi itu dari hero-hero jenis jungler tank, terus ada jungler fighter, ada jungler mage, ada jungler marksman, dan yang mekaniknya paling tinggi itu jungler assassin. Di sini juga kita bisa bagi untuk jungler tank udah jelas ya ini tuh ya jungler defense, jungler dengan pertahanan tinggi. Untuk jungler fighter juga ya semi ya. Ada jungler fighter yang lebih arah ke defense, tapi ada juga yang lebih ke offensive. Sisanya ini ya hero-hero yang lebih fokus ke damage aja. Nah, dari pembagian ini ya udah jelas ya, kita bisa pertimbangin kita ini tuh tipe player yang lebih ke arah mana. Jadi kita bisa tentuin hero apa yang akan kita pakai. Jadi ya intinya ya pilih hero sesuai sama kemampuan dan mekanik dari kalian sendiri. Nah, selain pembagian dari berdasarkan mekanik hero dan tipe pertahanan dan tipe serangnya aja, hero-hero jungler itu juga bisa dibagi lagi jadi dua tipe berbeda, yaitu jungler tipe early game sama jungler tipe late game. Nah, ini yang kadang-kadang jarang diperhatiin dan ini jadi hal yang penting banget. Di sini tuh kita harus tahu hero yang kalian pakai itu tuh bakalan lebih kuat di awal pertandingan atau lebih kuat di akhir pertandingan. Jadi dari segi pemilihan jungler ini sebenarnya yang lebih harus diperhatiin adalah mekanik hero kalian sama ya jenis dari si hero itu sendiri. Apakah hero ini bakalan bagus dipakai agresif atau lebih bagus dipakai buat main santai. Nah, ini baik lagi sama playernya ya. Jadi nggak bisa dibilang ada hero yang bagus banget atau hero yang jelek banget. Contoh ya kayak Fanny, Link, Lancelot, dan lain-lain itu termasuk hero yang memang bagus banget, tapi di tangan yang nggak tepat ya mereka bakalan jadi hero yang lemah karena hero-hero ini tuh butuh mekanik tinggi. Begitu juga sama hero-hero yang lainnya, masing-masing hero itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya cara main berbeda dan punya tingkat kesulitan yang pastinya beda-beda untuk masing-masing player. Ada yang ngerasa lebih gampang main hero-hero lincah, tapi ada yang lebih suka pakai hero-hero tebel yang geraknya lambat, sedangkan ada player-player yang ngerasa kalau hero-hero yang darahnya tebel tapi pergerakannya lambat malah susah buat dimainin. So ya ini tergantung sama kalian. Tapi ya kalau kalian ini memang player yang bisa semua hero, anggaplah, berarti yang harus kita perhatiin selanjutnya baru ya ke arah draft pick teman-teman satu tim kita. Nah, yang perlu diperhatiin ini ya ada beberapa sih. Yang pertama itu dari jumlah damage. Ya, maksudnya jumlah damage di sini tuh ya jumlah hero yang menghasilkan damage dalam tim. Untuk gold laner biasanya pastinya diisi marksman, mid laner juga diisi mage. Nah, jadi yang harus kalian perhatiin itu antara roamer sama XP lanernya. Roamernya itu hero apa, XP lanernya itu hero apa. Kalau memang roamer sama XP laner ini digabungin kita udah punya pertahanan yang tinggi, berarti kita harus ambil jungler damage. Tapi sebaliknya kalau dari penggabungan antara roamer dan XP laner ini lebih banyak hero dengan damage tinggi, berarti kita bisa pakai hero-hero jungler tank. Terus ambil jungler damage, tapi sebaliknya kalau dari penggabungan antara roamer dan explainer ini lebih banyak hero dengan damage tinggi, berarti kita bisa pakai hero-hero jungler tank. Terus yang kedua, ya jenis damage yang dihasilin, magical atau physical. Biasanya kalau untuk segi dari damage magical dan physical itu, kita lihat dari mid laner, gold lane, sama roamer. Kalau mid laner, gold laner, sama roamer itu udah diisi sama hero magic, usahain untuk ambil hero jenis physical. Tapi kalau gold lanernya udah diisi sama hero-hero dengan damage physical, terus roamernya juga roamer tank atau roamer yang nggak terlalu banyak hasilin damage, berarti kalian masih lebih bebas untuk ambil hero magic atau physical. Contoh kasus nyata, ya misalkan di gold laner udah ada Nathan, terus mid lanernya udah ada mage, apapun itu,
itu dan roamer kita diisi sama healer atau hero-hero support, berarti di situ kan udah terlalu banyak hero magic. Berarti usahain untuk hindarin ambil Gusion, Karina, Eamon, dan hero-hero magic lainnya. Lebih baik kalian ambil hero physical supaya tim lawan itu nggak terlalu gampang buat nge-counter hero tim kalian. Terus yang ketiga itu dari jenis serangan, ya DPS atau burst damage. Ini juga sangat berpengaruh banget guys. Karena ya tugas dari jungler ini ya beda-beda ya. Sebenarnya tergantung tim kalian itu disusun sama hero-hero apa aja. Tapi kalau memang seandainya kalian itu jadi damage dealer dalam tim, perhatiin jumlah DPS di dalam tim apakah sudah cukup banyak atau belum. Marksman itu kemungkinan besar udah bakal diisi sama hero DPS. Sisanya kalian tinggal lihat hero-hero di tim kalian itu DPS atau tipe burst. Rekomendasi dari gua sebenarnya untuk jungler akan lebih oke untuk ambil hero dengan tipe burst damage kalau di tim itu udah terlalu banyak hero box atau di tim lawan itu diisi sama hero-hero dengan kemampuan regenerasi tinggi. Nah, untuk detail lebih lengkapnya kita bakalan bahas waktu udah bahas ke bagian in-game-nya. Jadi ya sekarang kita bakalan masuk ke bagian in-game-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah, aman, dan terpercaya bisa langsung aja gas ke chesttop-up.id. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalau yang pengen transaksi via WhatsApp juga ada di deskripsi guys. Oke, kita bahas gameplaynya ya. Untuk gameplaynya seperti biasa bakalan gue bagi ke early game, mid game, sampai ke late game. Pertama kita mulai dari early game dulu, alias mulai dari detik 0 sampai menit 2 awal pertandingan. Di 2 menit awal pertandingan ini objektifnya sebenarnya simple ya. Yang pertama dan paling penting itu dapetin level 4 secepat-cepatnya. Yang kedua, dapetin kill. Dan yang ketiga, ya yang paling penting, jangan sampai di kill. Ya, jangan sampai ke pick off. Ini tuh bakalan berpengaruh. Jadi untuk awal pertandingan itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kalian perhatiin. Ya, gue bakalan kasih gambaran lebih simple ya. Jadi gini, kalau kalian itu pakai jungler tank alias jungler defense, berarti objektif kalian itu adalah nyari level dari makhluk-makhluk di hutan. Yang pertama pastinya ya buff-buff kita, terus yang kedua itu Little Wanderer, dan yang terakhir itu adalah jungler-jungler lawan. Tapi kalau memang nggak bisa, usahain untuk ambil arah jungler kita sendiri aja. Dan ya untuk bagian ngekill kita bisa kesampingkan karena jungler tank itu kemampuan ngekillnya nggak terlalu tinggi dan teamfight di awalnya juga nggak akan terlalu bagus. Nah kalau jungler yang kalian pakai itu jungler damage, berarti kita harus pertimbangkan kita ini tuh tipe early game atau tipe late game. Untuk jungler damage tipe early game biasanya gue akan perhatiin posisi gold laner itu ada di atas atau di bawah lane. Kalau memang gold laner muncul di jalur atas berarti gue bakalan mulai dari buff ungu. Tapi kalau memang kita ke bagian gold lane di jalur bawah, berarti gue akan mulai dari buff yang warna orange. Jadi jalur rotasi untuk jungler damage early game itu akan ngarah dari buff. Habis itu setelah dapetin level 2, gue bakalan mulai early game atau tipe late game. Untuk jungler damage tipe early game biasanya gue akan perhatiin posisi gold laner itu ada di atas atau di bawah lane. Kalau memang gold laner muncul di jalur atas berarti gue bakalan mulai dari buff ungu. Tapi kalau memang kita ke bagian gold lane di jalur bawah berarti gue akan mulai dari buff yang warna orange. Jadi jalur rotasi untuk jungler damage early game itu akan ngarah dari buff. Habis itu setelah dapetin level 2 dengan buff pertama, target pertamanya itu pastinya ke arah gold laner lawan untuk dapetin kill di early game. Hal ini sebenarnya tergantung lagi apakah gold laner kita itu bisa ngasih posisi yang enak untuk kita ngekill lawan atau enggak. Kalau memang kita dikasih jalan dan kesempatan untuk ngekill hero lawan, berarti ya setelah ngambil buff orange kita bisa langsung ke arah gold laner. Tapi kalau memang seandainya gold lane kita itu mainnya aman-aman aja, kita bisa ambil kelomang yang muncul di jalur mereka, atau kita bisa langsung lari ke mid lane. Kalau enggak ya rusuh ke arah jungle lawan. Cuman ini baik lagi tergantung mekanik ya, patternnya sebenarnya nggak bisa dibilang pasti banget. Tapi biasanya kalau kita ngambil ke arah gold itu bakal lebih gampang dapetin kill daripada ngambil ke arah jungle lawan atau ke arah XP lane lawan. Sedangkan kalau kita pakai jungle tipe damage yang tipenya itu late game kayak misalkan Aldos dan lain-lain, berarti rotasinya ya hampir sama jungle tank lagi. Fokus kita itu nyari level dari makhluk-makhluk di hutan, dan ya kalau memang beruntung bisa dapat assist dari teman satu tim, itu udah hitungannya bonus. Tapi kalau memang enggak, berarti jangan terlalu banyak mancing war karena hero-hero late game itu bakalan jelek banget di early game. Nah, yang perlu diperhatiin waktu kita jadi jungle di early game itu adalah jangan terlalu banyak diem di satu lane terlalu lama. Ya, ada beberapa player yang menurut gue masih agak suka keliru karena waktu pengen inisiasi salah satu lane itu biasanya agak sedikit lama nunggu momen sama nunggu waktu untuk sampai hero lawan itu muncul dan bisa kita makan. Nah, ini tuh sebenarnya kalau memang berhasil dapetin kill ya nggak terlalu rugi banget. Tapi kalau memang seandainya musuh itu main terlalu aman dan akhirnya kita cuman bakalan rotasi lagi,
Ini tuh bakalan ngasih kerugian untuk jungler, apalagi kalau jungler lawan berhasil dapetin kill di lane lain atau dapetin jungle kita. So ya usahain datang, kalau memang bisa dapetin kill ya dapetin kill, kalau memang enggak langsung muter lagi, rotasi lagi ke lane lain. Ingat, di patch sekarang itu nggak ada rotasi pasti dan nggak ada urutan yang jelas untuk jadi jungle. Kecuali ya untuk hero-hero yang emang butuh banget sama buff ungu, mungkin di awal bakal ngambil buff orange duluan kalau takut dirusuh, habis itu langsung ngambil buff ungu, dan begitu juga sebaliknya. Tapi kalau memang hero-hero yang nggak terlalu penting banget sama buff, Headache? Panadol Activast. Absorb 2 times faster for fast pain relief. Tanpa batas, dicipta untuk era kita. Kuasakan era kita dengan Celcom Digi Prepaid 5G. ya ambil rotasi bergantung sama feeling aja. Jalur mana yang bakalan ngasih kita arah rotasi untuk dapetin objektif selanjutnya. Ya objektif selanjutnya tergantung hero yang kita bawa tadi ya. Kalau memang tipenya bukan damage, berarti objektif selanjutnya berarti ke monster yang mana. Tapi kalau memang tipe damage ya berarti objektif selanjutnya itu bakalan ngambil hero yang mana. Dan ingat, 2 menit pertama ini bakalan jadi menit-menit yang penting banget buat jungler damage early game. Karena di 2 menit awal ini dengan dapetin banyak kill, ya ke mid sampai ke late game, jungler damage early game itu bakalan enak banget. Beberapa contoh jungler damage early game yang paling sering ngelakuin kesalahan adalah Lancelot, yang kedua itu Granger, dan yang ketiga itu Hayabusa. Karena ketiga hero ini tuh hero yang bakalan bagus banget di awal pertandingan, dan di late game itu bakalan jelek banget buat dipakai war. Tapi masih ada beberapa player yang main pakai hero-hero ini, dan lebih banyak farming sampai bener-bener itemnya jadi baru ikutan war. Ya sebenarnya kalau gue bilang di awal harus dapetin banyak kill, kelihatannya kayak objektifnya dapetin kill banget aja ya. Memang kedengarannya agak sesat, tapi percayalah hero-hero ini memang harus main kayak gitu. Kalau di early game kalian terlalu santai, terlalu banyak fokus cari gold dan main aman, sampai ke late game itu waktu hero-hero lawan udah jadi, mereka-mereka ini bakalan lebih gak terlalu efektif dibandingin mereka agresif dari awal pertandingan guys. Lanjut kita masuk ke mid game alias menit 2 awal pertandingan sampai menit 8 pertandingan. Ya, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana turtle itu bakalan muncul. Ya, di menit 2 sampai menit 8 ini objektif kita ya pastinya dapetin turtle ya. Dan biasanya jungler-jungler itu sebelum ngambil turtle mereka bakalan invasi ke arah XP lane. Jadi kalau tadi di awal kita bisa ngincer ke arah gold lane, setelah kita dapetin gold lane atau mid lane waktu menit 0 sampai menit 2 awal pertandingan, usahain untuk segera ngarah ke arah XP lane supaya kita itu siap untuk setup waktu mau war turtle. Apakah turtle sepenting itu? Iya, untuk jungler turtle itu jadi hal yang penting banget guys. Usahain sebisa mungkin untuk dapetin turtle di menit 2 sampai menit 8 yang akan muncul beberapa kali ini. Tapi kalau memang seandainya turtle ini nggak bisa diambil, lepasnya turtle sebagai jungler itu jangan sampai jadi kegagalan. Ya berarti kita harus bisa dapetin objektif gantinya. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang jungler itu ada kondisi di mana mereka harus ngambil turtle dan harus nggak ngambil turtle. Biasanya di sini tuh bergantung sama level dan ya menang atau kalah di early game tadi, sama yang terakhir ya pastinya retry-nya ya. Kalau memang retry-nya nggak terlalu bagus, biasanya para jungler ini bakalan nge-skip ngambil turtle. Nah, kalau memang mau nge-skip, berarti kita sebagai jungler itu jangan fokus nge-buff aja. Kita sebagai jungler bisa coba untuk usaha dapetin pertukaran, entah itu dapetin mid lane lawan, atau kalau memang memungkinkan, ya usahain untuk dapetin gold laner lawan, karena ini jadi hal yang oke banget sebagai pertukaran dengan gak dapetnya turtle tadi guys. Jadi ini tuh jadi hal yang penting banget. Jangan polos-polos aja, farming aja selama lawan itu lagi ngeruk turtle, entah itu habis itu langsung ngambil XP laner kita. Dan kalau kita cuma pasif-pasif aja, pastinya bakalan kewalahan. Baik lagi, kecuali kalian itu hero late game yang emang nunggu sampai late game banget baru war. Atau ya faktor terakhir yang bikin kalian gak boleh ngambil turtle di awal pertandingan adalah kalau memang nggak dapat backup dari teman satu tim. Ya namanya juga main solo ya, belum tentu selalu dapat backupan, belum tentu selalu dapat temen yang ngebantuin. Jadi kalau memang kondisinya benar-benar nggak memungkinkan, ya udah pakai opsi kedua aja, ngambil hero lawan di jalur lain, terutama gold laner kalau memang bisa. Nah biasanya dari menit 2 sampai menit 8 ini udah mulai kelihatan nih, terutama bagi para jungler ya, kira-kira gameplay ini tuh bakalan ke bawah panjang atau bakalan selesai dengan cepat ya, dengan banyaknya kill, dengan banyaknya tim kita yang ke pick off dan lain-lain. Dan yang terakhir itu fase late game alias di menit 8 ke atas. Di late game ini sebenarnya ya lebih simple ya. Udah kelihatan apakah bakalan menang atau kalah nih. Kalau memang kondisinya menang ya berarti tinggal fokus ke objektif aja. Tapi kalau memang kondisinya kalah, berarti ya tindakan yang kita lakuin itu tergantung hero apa yang kita pakai. Kalau kita pakai jungler tank, berarti tugas kita pastinya buat jadi inisiator, buka-buka map, dan ciptain momen untuk balikin pertandingan. Terus kalau kita ambil damage dealer, berarti fokus utama dari jungler adalah prioritasin
hero-hero garis belakang dengan damage terbesar dari tim lawan. Entah itu marksman, mage, atau mungkin jungler tim lawan. Jadi ini tuh udah ketebak banget, udah jelas banget tugas dari masing-masing jungler. Atau yang ketiga, kalau memang kalian itu pakai jungler-jungler tipe early game kayak yang tadi kita bahas sebelumnya, yang pas udah masuk ke late game itu bakalan nggak terlalu berguna, berarti tugasnya antara split push, atau kalau memang nggak bisa split push dan nggak bisa dapetin kill, ya minimal jangan mati terlalu banyak, karena jungler-jungler tipe early game itu di late game ini memang agak sedikit mati kutu ya. Nah, terus pertanyaan yang sering ditanyain, sebenarnya kapan sih kita harus ikut war dan kapan jungler itu nggak harus ikut war? Ini tuh sebenarnya tergantung lagi ya. Ini tuh nggak ada situasi pasti yang bisa gue jadiin gambaran ya. Jadi di sini tuh kita harus perhatiin dulu nih. Kira-kira dalam tim ini kalau tiba-tiba ada war yang diinisiasi sama teman satu tim, kondisi warnya ini tuh bakalan menang atau kalah. Cara paling gampang taunya ya pertama dilihat dari level, kedua dilihat dari jumlah hero lawan sama hero tim kita, yang ketiga lihat dari jenis hero yang kita pakai, dan yang terakhir itu kondisinya ini kita lagi dalam kondisi menang atau lagi dalam kondisi kalah. Semuanya ini tuh harus digabung, kita perhatiin kira-kira kalau ada inisiasi, misalkan tanker kita ini buka war terus kita cuma sendirian, gak ada teman satu tim yang lain, terus yang ditangkap itu 3-4 hero, berarti ya kemungkinan kita nggak bakalan menangin kan. So mendingan mundur aja, atau kalau memang kita pakai hero yang lincah banget ya tangkap satu aja, jangan maksa buat sapu bersih, yang penting kita jangan sampai ke pick off. Tapi kalau memang kondisinya kita inisiasi dengan jumlah hero kita lebih banyak daripada hero lawan dan kondisi kita lagi menang, ya berarti war-warin aja. Nggak ada ilmu pastinya sama sekali di sini, jadi ya agak susah juga buat digambarin. Intinya ya harus bisa punya perhitungan gitu lah guys. So ya gitu aja pembahasan gua soal gimana cara jadi jungler yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat, menarik. Akhir kata seperti biasa, thanks for watching, salam solo public, Aku and see you tak again. tahu lah. Bye-bye. Geram lah aku. Mungkin Don't juga. want to hear something absolutely wild. More than 48% of content creators are making less than Tinggal balik yang belakang tu. Dapat level 4 secepatnya, dapat kill, jangan terbunuh. Kita Karina hero jenis macam mana ya? Okay, mid game tu dapat turtle ataupun rotasi ke XP lane. Tapi kalau tak dapat turtle, kena cari pengganti dia lah, sama dia king lane atau god lane. And then late game, fokus pada objektif lah. Okay, sekejap. Tu dia kata jungler kena ikut war ke, tengok keadaan lah kan. Kalau level, kena tengok level hero tu macam mana, perbandingan dia, maksudnya jumlah tim kita dengan jumlah tim musuh tak ada berapa banyak. Kalau kita lagi kurang, dia orang lagi lebih, itu memang bahaya lah. Dan kena tengok juga hero kita. Okay. Dia bergantung dengan jumlah hero kita lebih. Intinya ya harus bisa punya perhitungan gitu lah guys. So ya gitu aja. Tolonglah Syed. Aku tak tahulah. Cuba lagi sekali weh.